Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kakak akan memenuhi permintaan dari sahabat Lisvika Channel. Nah, kemarin itu ada yang minta dibahaskan seputar tes untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, untuk itu pada video kali ini kakak akan sharing kepada adik-adik semua seputar soal-soal yang sering muncul ya. Nah, sebelum kita lihat video berikutnya, nah adik-adik perlu tahu dulu untuk sekolah kedinasan itu ada 3 subtes yang akan adik-adik laksanakan. Yang pertama itu ada namanya tes intelijensi umum atau TIU. Yang kedua tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan yang ketiga tes kemampuan kepribadian atau TKP. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahaskan seputar tes wawasan kebangsaan atau TWK. Oke, langsung saja kita lihat ya adik-adik untuk pembahasan video kali ini. Nah, untuk soal yang pertama sampai nomor 5 itu kita bicara tentang sejarah Pancasila. Nah, mungkin adik-adik sudah banyak yang lupa. Nah, jadi di sini kakak ingatkan lagi, kita mulai lagi dari yang paling dasar yaitu sejarah Pancasila. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu tercantum di dalam. Nah, ini kakak rasa adik-adik semua sudah tahu jawabannya. Nah, itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, itu isinya tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, yang kedua, soal yang kedua. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada tanggal berapa? Pengesahannya ya adik-adik, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kalau adik-adik lupa materinya, di sini kakak jelaskan lagi bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 itu PPKI sudah melakukan sidang. Nah, dari keputusan sidang itu dihasilkan beberapa ketentuan. Yang pertama, hasil sidangnya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Nah, itulah yang dihasilkan pada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu ya adik-adik. Berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan dengan Piagam Jakarta pada tanggal. Nah, jadi Piagam Jakarta itu lahirnya pada tanggal berapa sih adik-adik? Nah, itu pada tanggal, itu jawabannya yang E ya, pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, di sini kakak ingatkan lagi kepada adik-adik. Piagam Jakarta atau boleh juga kita sebut dengan Jakarta Charter itu dia ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Piagam Jakarta ini awalnya dijadikan sebagai teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah mengenai Piagam Jakarta ya adik-adik. Jadi Piagam Jakarta lahirnya pada tanggal 22 Juni 1945. Next, untuk soal berikutnya, soal yang keempat, upacara peresmian BPU PKI. Nah, itu bertempat di mana? Nah, jadi di sini
pelaksanaan ya, peresmian BPUPKI itu di mana? Nah, jawabannya itu adalah yang E, yaitu Gedung Chuo Sangi-in. Nah, kakak ingatkan lagi kepada adik-adik. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945 itu diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama itu di Gedung Chuo Sangi-in, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksstraat atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat untuk Hindia Belanda. Nah, sekarang gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Lokasinya itu di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang E, adik-adik. Nah, bicara sejarah Pancasila, kita masuk soal yang terakhir untuk soal yang kelima, sejarah Pancasila. Di sini ditanya PPKI itu dibentuk pada tanggal berapa. Nah, di sini kalau bicara TWK itu adik-adik pasti sangat butuh catatan untuk tanggal-tanggal penting ya. Nah, jadi adik-adik selalu ikuti channel kami karena setiap hari itu kita akan update info untuk adik-adik semua supaya adik-adik lebih siap untuk melaksanakan tes masuk sekolah kedinasan. Jadi nanti kakak akan upload juga tanggal-tanggal penting selama kemerdekaan. Nah, itu ya. Sekarang kita jawab dulu untuk soal nomor 5. PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dia beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, sekarang untuk soal nomor 6 sampai soal nomor 10 ini kita bicara tentang ideologi Pancasila ya. Nah, masuk ke soal yang ke-6. Ideologi yang menetapkan agama sebagai sistem politik dalam dunia modern itu adalah ideologi apa? Nah, di sini dia menetapkan agama sebagai sistem politik di dalam dunia modern ya adik-adik. Nah, adik-adik harus pahami dulu untuk bunyi kalimatnya. Nah, di sini jawaban yang tepat itu merupakan ideologi fundamentalisme. Nah, di sini kakak jelaskan dulu. Ideologi fundamentalisme itu adalah sebuah ideologi dalam dunia modern yang menetapkan agama sebagai sistem politik. Nah, ini dia sedikit berbeda dibandingkan ideologi lainnya ya adik-adik. Di sini dia menetapkan agama sebagai sistem politik. Nah, dalam hal ini agama menjadi sistem politik total yang bersaing dalam kekomprehensifan serta jangkauan ideologi dan sistem negara. Nah, itu dia bicara tentang ideologi fundamentalisme. Berikutnya untuk soal yang ke-7. Ini bicara nilai Pancasila ya adik-adik. Nah, nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah. Nah, kata kuncinya tidak dapat diubah. Nah, itu merupakan nilai apa? Nah, jadi di sini jawaban yang tepatnya itu adalah dia merupakan nilai dasar. Nah, di sini kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semua bahwa nilai di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 3 ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan nilai dasar, yaitu nilai-nilai yang diterima sebagai dalil mutlak. Nah, kalau mutlak berarti dia tidak bisa berubah lagi ya. Nah, nilai ini merupakan hakikat dari sila kelima di dalam Pancasila. Nah, yang kedua itu ada namanya nilai instrumental. Nah, apa itu nilai instrumental? Yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nah, nilai instrumental itu dapat berupa arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya nilai praksis, yaitu penjabaran dari nilai instrumental dalam situasi konkret
pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Jadi, nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka hanya ada 3 ya adik-adik. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, next kita masuk ke soal nomor 8. Soal yang ke-8, nah ini bicara pemahaman adik-adik ya. Nah, bangsa Indonesia itu mendambakan pelaksanaan pembangunan berdasarkan paradigma Pancasila. Dengan demikian, pembangunan yang telah dilaksanakan hendaknya, kalau yang A, menghasilkan manusia dan masyarakat yang maju dengan kepribadian Indonesia. B, untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang mempunyai kepribadian maju. Yang C, untuk mewujudkan manusia dalam masyarakat Indonesia seutuhnya. Yang D, demi kelangsungan generasi penerus yang bertanggung jawab. Nah, ini nggak ada hubungannya ya adik-adik, berarti pilihan D langsung dibuang saja. Kalau yang E, untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif pada pasar internasional, itu juga tidak tepat ya. Nah, jadi di sini kalau dia bicara tentang pelaksanaan pembangunan berdasarkan paradigma Pancasila, nah di sini pembangunan yang telah dilaksanakan itu hendaknya dapat mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Maka pilihan yang tepat itu adalah opsi yang C. Nah, jika adik-adik ketemu soal seperti ini, adik-adik harus sangat-sangat hati-hati dan teliti, karena bisa saja kan pilihan A dan B yang adik-adik pilih sebagai jawaban yang tepat. Jadi harus sangat hati-hati dalam membaca makna tersirat pada sebuah soal. Nah, jadi untuk nomor 8 tuh jawabannya yang C ya. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Untuk nomor 9 katanya di sini suatu perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain. Nah, di sini katanya bicara tentang perilaku konstitusional. Apa itu Kak perilaku konstitusional? Nah, jadi di sini perilaku konstitusional adalah perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan kita itu adalah yang A, di mana kita taat dan tertib pada aturan dalam lalu lintas. Nah, itu jawaban yang tepat ya. Nah, jadi untuk nomor 9 jawaban yang tepat adalah yang A. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, itu soal yang nomor 10. Ini dia bicara tentang liberalisme ekonomi ya. Nah, liberalisme ekonomi yang terus menggerogoti bangsa Indonesia itu terjadi karena kita mengabaikan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila keberapa? Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah karena kita mengabaikan sila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua, kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Jadi liberalisme ekonomi itu terjadi karena kita melanggar atau mengabaikan sila kedua dan sila kelima pada Pancasila. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, sekian dulu pembahasan soal TWK kita kali ini. Terima kasih bagi adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe List Vika Channel, kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan update informasi dari kami. Oke. Selamat berjuang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.